see you wiggle. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wal ifadah wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ila khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin ya rabbal alamin. Ala man masyayikhuna wa ala man masahibul kitab wa ala man taqaddam fi hadzal makan wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala ankum. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu Hamzatun ammuhu Abbasun kadha ammatuhu Safiyatun dhatu ihtidah. I'lam anna a'mamahu sallallahu alaihi wasallam 12. Al-awwal Hamzah wa ummuhu Halah bintu Uhayb, wa thani Al-Abbas wa ummuhu Qailah بنت حبان. فأما حمزة فهو عمه صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع أرضعتها ثويبة وكان أسن منه ب4 سنين وقيل ب6 وكان أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur di waktu antara maghrib dan isya ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sama-sama kumpul dalam menambah pengetahuan kita tentang agama kita yang namanya lebih pastinya di malam hari ini kita membaca kitab Aqidatul Awam yang kita sampai tentang pembahasan paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengenal paman-paman Rasul berarti kita perhatian dengan Rasul. Harapan kita nanti di akhirat, diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, alhamdulillah di sini al-musannif mengatakan i'lam anna a'mamahu sallallahu alaihi wasallam 12. Ketahuilah bahwasanya paman-paman Rasul di bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Kalau kita di bahasa Indonesia mengatakan paman itu ya saudara ayah, ya saudara ibu, sama-sama paman. Yang membedakan itu le sama d-nya. Pak le, bu le, pak de, bude. Tapi tidak ada bedanya antara ini saudara ayah atau saudara ibu. Ya kan? Kalau di bahasa Arab ada bedanya. Dan tidak atau adalah perbedaan antara besar dan kecilnya. Kalau saudara ayah menggunakan kalimat am. Am itu saudara ayah. Makanya dikatakan ami, ami itu saudara ayah. Kalau saudara ibu yang laki namanya khol, ya, bukan hal. Ya, kalau hal itu artinya apakah? Ya, kalau hal itu artinya keadaan. Makanya bilang khol, ya, khol. Dan kalau acara yang tahunan itu namanya bukan khol, itu namanya haul. Ya, namanya haul. Mau hadir kholnya siapa? Khole siapa? Ya, kalau khal itu paman. Kalau lam langsung itu artinya cuka. Ya. Mau apa? Khal. Ya, khal. Waduh, ini kena cuka langsung rusak. Allah karim. Ya, kalau kha ketemu lam ya, kha ketemu lam langsung Allah. Baca. Allah. Kha ketemu lam langsung khal gitu cuka. Khal itu saudaranya ibu. Kalau laki khal, kalau perempuan khalah. Ya, makanya ada nama kita manggil saudara ibu kita hale. Ada orang manggil hale, ada manggil ameh. Ameh itu ammati. Ameh. Itu bacanya ameh. Orang Hadramaut itu suka
di geset-geset itulah. Ameh, muhadrah, kif halah. Gitu gitu. Ya li birajwaki ya maulai ilgah gawiyah. Orang Siwun, lahjah orang Siwun itu seperti itu. Alhasil kalau saudara ayah namanya am, atau yang perempuan ammah atau ameh, ya. Kalau laki yang saudaranya ibu khal, yang perempuan khalah. Kalau kakaknya ibu khal al-akbar, yang paling besar. Akbar min walidah, lebih besar dari ibu, lebih besar dari ayah. Akbar, kalau kecil asghar. Segitu aja. I'lam anna amamahu sallallahu alaihi wasallam 12. Ya, jadi saudaranya ayahnya Rasulullah jumlahnya 12, sama ayahnya Rasulullah jumlahnya 13. Siapa saja mereka? Yang pertama yang kita kenal yaitu paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Hamzah, ibunya namanya Halah binti Uhaib. Ibunya Hamzah ini namanya Halah. Halah ini bukan ibunya, bukan neneknya Rasulullah. Halah bukan neneknya Rasulullah. Berarti Hamzah ini saudara ayah, saudaranya ayahnya Rasulullah, seayah beda ibu. Ngerti? Bukan saudara kandungnya ayahnya Rasulullah. Adapun Abbas, yang kedua adalah Abbas. Wa ummuhu Qailah binti Habban. Ya, ibu daripada Abbas adalah namanya Qailah binti Habban. Fa'amma Hamzah, nah di sini baru keterangan tentang Hamzah. Adapun Hamzah itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau adalah saudara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesusuan. Sama-sama pernah nyusu di Halimatus Sa'diyah. Ya, kalau di riwayat di dalam sebagian sirah dikatakan Hamzah itu saudara susuan Rasulullah 2 kali. Kok bisa 2 kali? Iya, Rasulullah Hamzah nyusu kepada ibu susuan, yang namanya siapa? Halimatus Sa'diyah. Rasulullah juga nyusu kepada ibu susuannya Hamzah. Jadi sama-sama nyusu ke sini, sama-sama nyusu ke sini. Berarti saudara susuan 2 kali. Jadi Rasulullah itu yang nyusui 4 perempuan. Ya, 4 perempuan yang pernah saya jelaskan. Yang pertama ibunya, yang kedua Halimatus Sa'diyah, yang ketiga ya ini siapa namanya? Siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Perempuan ini tidak dikenal namanya. Perempuan dari, kalau di sebagian apa namanya tulisan itu cuman perempuan dari desa Sa'ad selain Halimah, gitu dok. Ya, perempuan dari desa Sa'ad selain Halimah. Adapun yang ketiga adalah bukan Mariyatul Qibtiyah, budak yang dibebaskan siapa? Thuwaibah. Ya, Thuwaibah budaknya Abu Jahal yang dimerdekakan, itu nyusui Rasulullah sebentar. 4 orang yang nyusui Rasulullah SAW. Tamam. Nah, si siapa? Hamzah, saudara Rasulullah SAW, sesusuan dari dua jalur ya. Thuwaibah Halimah dia sama perempuan lain itu. Si Hamzah tersebut lebih tua dari Rasulullah. Jaraknya 4 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Jarak antara Hamzah sama Rasulullah dekat. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan, saya sampaikan bahwasanya pernah ditanya, "Wahai Hamzah, kamu sama Rasulullah niki tua sopo?" Ya, kamu sama Rasulullah tua siapa? Kok jaraknya kayaknya tidak terlalu beda. Dibilang tua Rasulullah, tapi lahirnya duluan saya. Ya, tua Rasulullah tapi lahirnya duluan saya. Masya Allah. Ya, biasanya orang itu kalau dikatakan lebih tua niku lebih ya apa ngene. Ente anakku sik tua anak. Nah, biasa orang seperti itu, menghargai Rasulullah kalau tua Rasulullah. Tapi lahir duluan saya. Sakti loh. Masya Allah. Wa kana, beliau memiliki julukan Asadallah wa Asada Rasulih. Singanya Allah dan singanya Rasulnya. Hamzah itu paling getol bela Rasulullah SAW. Ya. Syahida Badran wa Uhud. Beliau hadir di perang Badar, hadir di perang Uhud. Wa biha ustushhida. Ya, meninggal di peperangan Uhud dalam keadaan syahid yang dibunuh oleh Wahsy. Dibunuh oleh Wahsy. Yang kita tahu bahwasanya Wahsy tersebut setelah membunuh Hamzah, tidak lama dia masuk Islam. Ya, ketika masuk Islam, Nabi mengatakan ini sifat basyariyah.
Sifat kemanusiawian Nabi Muhammad, ketika si Wahsy datang langsung ingat Hamzah. Ini orang yang bunuh Hamzah. Hamzah paman saya yang bela saya. Kenapa? Dia bilang gitu. Kenapa? Saya mau masuk Islam ya Rasulullah. Diterima sama Rasul. Bukan terus, enggak. Jadi kalau ada orang yang mau minta maaf sama kita, salahnya parah minta maaf, ya kita maafkan. Ya kita maafkan. Kita maafkan. Rasulullah dimaafkan sama Rasulullah, saya maafkan. Tapi tolong kamu jangan menampakkan wajahmu kepada saya. Kamu Islammu saya terima, jangan kamu menampakkan wajahmu kepada saya. Karena kalau saya melihat wajahmu, saya ingat paman saya. Karena kamu yang membunuh paman saya, yang membela saya. Itu takut. Ya khair ya Rasul. Akhirnya si Wahsy tinggal keluar daripada Madinah. Setelah meninggalnya Rasulullah, ada satu orang yang mengaku Nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Si Wahsy mau menambal kesalahannya, dulu pernah sama Rasulullah membunuh pamannya Rasul. Sekarang mau saya tambal, ini orang ngaku-ngaku Nabi, musuhnya Rasulullah, saya bunuh, dia yang bunuh. Ya, mudah-mudahan Rasulullah rodok lega mengurangi kesalahan saya yang dulu pernah dilakukan. Ya subhanallah. Orang harus seperti itu. Punya salah ojo dipamerno malan. Ya, harus ditambal. Kata Nabi, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Katutkan atau barengkan antara setelah kamu melakukan kejelekan langsung barengi ketaatan. Kenapa? Kalau setelah kita melakukan kejelekan terus kita barengi dengan ketaatan, maka si jelek tadi akan terhapus. Karena satu perbuatan jelek 1 dosa, satu perbuatan baik 10 dosa, maka yang jelek tadi kehapus. Atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, maka kebaikan akan menghapus. Jangan berarti ayo maksiat, nanti mari maksiat, uangnya sekalian disiapkan terus nanti taat. Engko malaikat ndongakno muga-mugi duwe ilang sing gawe taat. Nah, naudzubillah. Wajadu fiha yauma idzin bid'an wa thamanina jurhan. Dikatakan ketika Hamzah itu meninggal di perang Uhud, terdapat 80 sekian daripada penyakit atau luka yang ada di anggota itu. Bayangkan antara rumuh, antara apa namanya? Tombak, antara tombak terus ditusuk pedang sama dipanah. Itu 80. Bayangkan padanya. Demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bela Rasulullah lagi enteng zaman sekarang, wis dadi perang, dadi apa? Wis pokok jane sinur enteng wis pokok tinggal boikot saja. Ya, tinggal boikot saja ada. Boikot. Ini kalau ini tidak boleh diboikot, diminum ini. Bismillah. Tamam. Astagfirullahaladzim. Tamam. Warwiya annahu sayyidu syuhada. Ada riwayat mengatakan bahwasanya beliau itu adalah pemimpinnya para syahid. Ulama menjelaskan bahwasanya syahidu hadhil ummah. Syahidnya hadhil ummah, umat Nabi Muhammad, pemimpinnya adalah Sayyidina Hamzah. Tapi kalau semua syuhada, pemimpinnya adalah Sayyidina Yahya bin Zakaria. Nabi ya. Yahya bin Zakaria. Ya. Sampai Nabi pernah mengatakan saking cintanya kepada Hamzah, Nabi mengatakan paling baiknya paman saya adalah Hamzah. Paling baiknya paman saya adalah Hamzah. Itu Hamzah. Adapun Abbas, Abbas itu adalah paling kecilnya pamannya Rasul. Paman Rasulullah paling kecil adalah Abbas. Dan umurnya paling wa asan minhu alaihi wasallam bisanatain au thalath. Adapun jarak antara Nabi dengan Abbas itu cuma 2 tahun atau 3 tahun saja. Ya, paman paling kecil adalah Abbas. Jaraknya cuma 2 atau 3 tahun. Hadir perang Badar bersama orang musyrik tapi. Dia hadir perang Badar waktu itu belum gabung sama muslim. Masih sama orang kafir. Mukrohan, dipaksa, maunya tidak hadir perang Badar si Abbas ini, tapi dipaksa akhirnya hadir dia. Wa asarra ma'aman usir. Ya, wafada yauma idzin nafsah. Nah, waktu itu sempat ketangkep Abbas ini. Ya, Abbas ini sempat ketangkep waktu hadir perang Badar itu, akhirnya dia bayar untuk melepaskan dirinya, bayar. Wa aslama qabla fathi Khaybar. Beliau masuk Islam sebelum Fathu Khaybar, perang Fathu Khaybar. Wa kana yaktumu islamahu ila yaumi fathi Makkah. Setelah Fathu Khaybar, ya sebelum Fathu Khaybar dia sudah Islam, tapi tidak mau mengumumkan. Ketika Fathu Makkah baru dia mengumumkan saya sudah Islam.
Bahkan ada yang mengatakan sebelum perang Badar itu sudah Islam. Karena wis kadung ndak enak, wadah iki lek diumumno kacau iki. Nah, seperti itu. Wa kana yaktumu dzalika wa hadar yaum Hunain. Perang Hunain masuk hadir, ya. Meninggal tuwfiya sanata ithnataini wa thalathin. Meninggalnya di tahun 32. Kacek 10 tahun setelah meninggalnya Rasulullah. Rasulullah meninggalkan tahun ke-10. Ya, Hijriah kan? Jadi ya tahun ke-10 Hijriah meninggal Rasulullah, berarti bedanya 12 ya. Wa thalathin 22 tahun bedanya. Kalau ini meninggalnya di tahun 32 Hijriah. Rasulullah di tahun ke-10 Hijriah. Wa huwa ibnu thamanin wa thamanina sanah. Umurnya 88 tahun. Diimami oleh Sayyidina Uthman ketika wafat, sholat jenazahnya diimami sama Uthman bin Affan. Paman Rasulullah yang ketiga yaitu Abu Talib. Abu Talib ini ayahnya Sayyidina Ali, ya, yaitu yang mana beliau ini yang melihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu Fatimah binti Amr bin Abid. Ibu daripada Abu Talib namanya adalah Fatimah. Jadi nama Fatimah ini bukan pertama kali dinamai Fatimah anaknya Rasulullah, bukan. Seperti Rasulullah nama Muhammad ini dari mana-mana tidak ada orang namanya Muhammad kecuali Nabi Muhammad. Orang pertama dinamai Muhammad ya Rasulullah. Ya. Kalau nama Fatimah bukan orang pertama Siti Fatimah, akan tetapi neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu juga Fatimah namanya. Di sini wa ummuhu Fatimah binti Amr. Abu Talib ini adalah ibunya namanya Fatimah binti Amr bin Abid, wahia ummu Abdillah abi Rasulillah, ya. Ini Fatimah ini juga ibunya ayahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sama Abu Talib itu tadi abahnya Rasulullah yang bernama Abdullah sama Abu Talib itu kakak adik seayah seibu. Wasahih annahuma takafiran. Menurut pendapat yang sahih, beliau meninggal dalam keadaan kafir. Ya, meninggal dalam keadaan kafir karena beliau tidak mengumumkan keislamannya. Tapi banyak daripada ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, bahkan satu kitab khusus, ya, Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Ya. Mengarang kitab khusus keterangan bahwasanya Abu Talib masuk Islam. Banyak, ya. Yang bernama kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Wa ismuhu Abdu Manaf. Nama aslinya bukan Abu Talib, itu kunyah. Nama aslinya adalah Abdu Manaf. Adapun Abu Talib itu adalah kunyah. Ingat ya, kunyah itu panggilan yang saya biasa bilang. Ya, Rasulullah namanya Muhammad, panggilannya siapa? Abul Qasim. Abul Qasim. Nah, Sayyidina Umar namanya Umar, panggilannya Abu Hafs. Abu Hafs, ya seperti. Biasanya panggilan itu nama di kunyah itu kepada anak pertama. Rasulullah anak pertamanya laki yang bernama Qasim. Ya, anak pertamanya adalah Rasulullah laki. Qasim namanya. Itu Abul Qasim. Saya anak pertama saya perempuan, Fatimah. Sama saya namanya panggilannya Abu Fatimah. Nah, makanya bangsa Boftem itu Bu Fatimah. Aslinya Abu Fatimah. Nanti ada di ilmu nahwu itu ada namanya tarkhim. Tarkhim itu dibuang sebagian. Ya, Ja'far jadi Ja'fu. Fatimah jadi Fatimu. Makanya ada qasidah Fatimun bintir Rasul. Itu taknya dibuang. Ya. Jadi kalau kita kan ada pembuangan juga di kita mit. Nah, ha mit ya kan. Malah belakangnya yang dibuang. Mit. Ya. Seperti itu. Nama aslinya adalah Abdu Manaf, wa amma Abu Talib fahuwa kunyatuh. Ada juga yang mengatakan bahwasanya namanya itu ya panggilannya itu nama aslinya memang Abu Talib. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Yarawi, beliau mengatakan dinukil daripada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini ulama terkenal. Ya, di kitab Syafi'i terkenal ini. Anis Subki, bahwasanya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib tersebut setelah meninggal dalam keadaan kafir dihidupkan lagi dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan khawatir kalau Rasulullah apa bisa menghidupkan
apa namanya orang yang mati, kan menghidupkan itu cuma mukjizatnya Nabi Isa. Ya, Allah, kok Rasulullah? Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah aja bisa menghidupkan orang mati. Ya, di kitab Manaqib itu ada satu orang debat orang Nasara. Ya, dia mengatakan bagaimana dikatakan Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada nabiku. Nabiku itu bisa menghidupkan orang mati. Nabimu mana ada riwayatnya menghidupkan orang mati? Oh, kamu kepingin yang menghidupkan orang mati? Ya, takjak. Saya ini masih bawahannya. Nabi Muhammad itu nabi saya Abdul Qadir Jilani ini masih umatnya. Ayo kamu takjak ke kuburan, kamu pilih mana kuburan yang paling tua. Mana kuburan yang paling tua? Tunjukkan kepada saya. Ditunjuk, ini kuburan yang paling tua. Dan subhanallah terkenal orang ini adalah penyanyi. Dibilang waktu hidupnya suka nyanyi, bisa menyanyi. Ya, dibilang, ini orang tua. Ya sudah. Ya mayyit, gum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah Ta'ala. Bangun, wah nyanyi lagi. Ya, dibilang, wes, lega, melongo dia. Saya ini ibaratnya saya ini masih satpamnya, belum jenderalnya. Ya, saya ini masih orang bawahannya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, belum Rasulullahnya. Ya, bukan berarti langsung masuk Islam dia. Ya, Masya Allah. Memang ada sebagian orang wali-wali Allah itu yang diperintahkan untuk menampakkan karomahnya. Tapi menurut umum ya sebagaimana yang dijelaskan sama Habib Abdullah Haddad di dalam kitab-kitab beliau mengatakan wali itu kalau kelihatan keramatnya malu. Jadi bukan diobral. Keramat itu bukan diobral. Ya, malu dia. Bahkan diibaratkan sama Imam Abdullah Haddad sebagaimana seorang perempuan yang haid kelihatan darah haidnya. Tembus kan jalan malu kan? Nah, seperti ini. Malu dia. Ya, bukan diobral. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dikasih selamat. Yang penting istiqomah, bukan keramatnya. Yang penting itu istiqomahnya. Makanya dikatakan istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih afdal daripada 1000 keramat. Ada juga yang mengatakan al istiqomah afdalul karamah. Paling afdal karamah ya istiqomah itu. Kenapa? Kalau keramat bisa miber, burung juga bisa miber. Jalan di atas air, bebek juga bisa jalan di atas air. Banyak kemiripan. Tembus jin ya tembus. Tapi istiqomah ini tidak semua orang bisa. Sholat masjid terus, tepat waktu, sholat jamaah, ini tidak semua orang. Mana ada yang bisa? Kecuali orang yang dipilih sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita terpilih. Amin ya rabbal alamin. Tamam. Nah itu dibangunkan sama Rasulullah ya, akhirnya diajak syahadat terus meninggal lagi, dibangunkan meninggal ya, berarti masuk Islam. Ini lebih pantas ada al-Imam qala Syekhuna al-Allamah As-Sujaini wa hadha huwa al-la'iq bi hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih pantas untuk kita katakan karena dia cinta sama Rasulullah. Ya. Dikatakan di dalam surat Al-Kahfi mudillina wala yattakhidha mudillina aduda. Tidak mungkin seorang pelindung itu menjadi musuhnya, tidak mungkin. Nah, ya, tidak mungkin seorang pelindung masuk jadi musuh. Nah, itu tidak mungkin. Berarti insyaallah masuk Islam. Ya, insyaallah masuk Islam. Wa huwa alladhi i'taqadahu wa alqallahu bihi wa amma ihya'ullah ta'ala li abawayhi faliddukhuli fi ummatihi faqat wa in kana minan najihin. Dan juga sebagaimana Rasulullah pernah menghidupkan kedua orang tuanya, Abdullah dan Siti Aminah, ya, ibu Rasulullah dan bapak Rasulullah SAW, ayah Rasulullah, itu keduanya pernah dibangkitkan untuk menjadi umatnya Nabi, untuk tergolong umatnya Nabi. Karena umat sebelum Nabi sama umatnya Nabi beda. Ya, dibangkitkan. Untuk masalah selamatnya, selamat. Ayahnya Nabi itu selamat karena dia Islam, meskipun tidak beriman kepada Nabi. Kenapa tidak beriman kepada Nabi? Wong Nabi belum jadi Nabi kok. Ya kan? Yang ayahnya meninggal sebelum Nabi lahir, ibunya meninggal ketika Nabi masih umur 6 tahun. Berarti ahlul fatrah namanya. Ahlul fatrah. Kekosongan antara Nabi satu kepada Nabi yang lain, ini kosong nih. Ya, kekosongan tersebutlah yang akhirnya mereka yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan golongan ahlul fatrah yang dikatakan selamat. Ya, selamat. Abu Thalib bagaimana? Abu Thalib menangi Islamnya Rasulullah, maka harus syahadah. Ya, seperti itu.
li'annahuma min ahlil Islam. Adapun kalau ada hadis, ya ada hadis, kita mungkin pernah tahu yang sebagian orang menyampaikan Rasulullah mengatakan ayahku di neraka. Ya hadis yang ma'ruf itu sering disampaikan orang. Ya, satu orang datang ke Rasulullah, dia orang imannya masih lemah. Ya, dia masuk Islam. Terus dia pikir-pikir orang tuanya, sayang sama orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia dan Nabi sudah jadi Nabi, tapi tidak Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, dia datang ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, labbaik. Orang tua saya tempatnya di mana? Di surga atau di neraka? Karena orang tuamu tidak beriman, maka orang tuamu di neraka." Wajahnya agak murung, oh, orang tua saya di neraka. Oh ya, terima kasih ya Rasulullah. Sedih. Rasulullah menambal isi hatinya. Rasulullah mengatakan, "Abuka wa abi finnar." Ayahmu dan ayahku di neraka. Itu hadisnya seperti itu memang. Ya, ayahmu dan ayahku di neraka. Tapi ayah di sini bukan ayah kandungnya Nabi. Maknanya adalah pamannya Nabi. Karena paman itu kedudukannya seperti ayah, yaitu Abu Jahal itu. Ya, Abu Lahab masuk neraka, pamannya Rasul masuk neraka. Nah, seperti itu. Tujuannya Nabi tauriyah, kalau bahasa kita itu tauriyah. Ya. Sudah sholat zuhur, padahal dia belum. Kalau dia bilang belum, bakal dipenjalin. Dia bilang sudah, dalam hatinya kemarin. Ini namanya tauriyah, bukan berbohong. Beda sama berbohong. Tapi saya bukan ngajari bohong loh ya. Ini bohong yang halal dikira. Tidak ada loh ya. Ini namanya tauriyah. Ini boleh kita pakai ketika memang terdesak, ya kita pakai. Ini bukan bohong, tidak dosa ini. Tauriyah. Tapi dalam kesaksian, ya dalam kesaksian nanti, loh maksud saya, tidak ada maksud saya. Kalau kesaksian ada orang membuktikan sumpah, tidak boleh seperti itu. Tauriyah tidak halal, tidak sah. Jadi ada beberapa keadaan yang tauriyah tadi itu tidak boleh. Tauriyah tadi yang saya sampaikan, paham ya? Ya, sudah sholat, sudah kemarin, hari ini belum. Murid-murid saya sering tak tanyai, sudah sholat subuh, sudah subuh. Iya, subuh hari ini harus tak jelaskan, subuh hari ini sudah. Nah gitu nanti murid, sudah kapan, tahun kemarin. Setahun tak sholat, naudzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah mereka mulai jaga sholat semua. Ya, mudah-mudahan anak kita, keluarga kita semua dan kita tergolong orang yang menjaga sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Paman Rasulullah yang keempat adalah Abu Lahab. Adzan jam berapa? Adzan jam berapa? Masih 5 menit ya, rotok ngebut lah. Paman Rasulullah yang keempat adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini ummuhnya adalah Lain binti binti Hajir. Ya, wa kuniya bi Abi Lahab li'annaha kana yatalhabu husnan. Guanteng, terpancar wajah yang guanteng. Abu Lahab itu guanteng. Wa qila kuniya bihi litalahu bi wajhihi isyraqan wa hamazatan. Apa dibilang wajahnya besar, lebar gitu. Wa kanat kunyatuhu Aba Utbah. Panggilannya Aba Utbah. Ya. Wa ismuhu Abdul Uzza. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Nama aslinya dia adalah Abdul Uzza. Wa huwa kafir binassil Quran. Nasnya Al-Quran, Abu Lahab adalah kafir. Ya, tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Ila akhir ayat. Tamam. Wa qad ra'ahu fil manam ba'da mautihi bisanah. Setelah Abu Lahab ini meninggal 1 tahun, beliau punya saudara. Ya, dia punya saudara yang namanya Abbas tadi. Saudara beda ibu ya. Saudara beda ibu. Ya, Abbas ini mimpi ketemu Abu Lahab. Faqala ma haluk? Bagaimana sekarang? Apa yang kau rasakan? Dijawab, qala finnar. Wis pasti aku di neraka, wong musuhku Rasulullah, kecintaannya Allah, pasti. Illa annahu khaffafa anni kulla lailati itsnain. Ya, kecuali saya itu setiap malam Senin saya diringankan adab saya. Diringankan adab saya. Wa amassa min baini asbu'ai hataini ma. Allah Ta'ala ngasihi dari antara 2 jari jemari ini
Ya, di antara yang saya pernah dengar setiap jari ini mengeluarkan air. Tapi ternyata di sini dikatakan antara jempol sama jari telunjuk ini di sini keluar air. Di sini. Jadi minumnya gini. Dia minum air, keluar air setiap malam Senin. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Anna dzalika bi'itaqi Thuwaibah hatta hina basyaratni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena kok bisa kok setiap Senin diringankan adabnya dan keluar air? Sebabnya adalah ketika dulu ponaan kita Muhammad lahir, Nabi Muhammad lahir, saya ini senang saya memerdekakan budak saya yang namanya Thuwaibah. Saya merdekakan. Wa bi amri laha bi irdha'i, dan saya memerintahkan budak saya ini untuk nyusui ponaan saya. Karena saya senang atas lahirnya Nabi Muhammad, ya Allah Ta'ala meringankan. Ini orang kafir senang atas lahirnya Nabi Muhammad, belum jadi Nabi loh, mulia. Bagaimana kalau kita yang senang, yang kita alhamdulillah mulai lahir beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ada syairnya itu juga, ada syairnya. Panjang kalau cerita Nabi Muhammad ini, tidak ada selesainya ya. Sampai kapan mau tidak ada habisnya. Subhanallah. Dan subhanallah kalau diulang-ulang pun tidak bosan. La yamallu bitikror. Ya, Nabi Muhammad itu kalau diceritakan dibaleni ceritane podo, pokok yang menyampaikan itu bisa. Itu subhanallah enak. Enak, dia tahu padahal ceritanya seru, tapi subhanallah enak. La yamallu apa tardad itu loh, dia Maulid Al-Habsyi itu. Itu walhasil tidak bosan menyebut Nabi Muhammad. Yang kelima, paman Rasulullah yang bernama Al-Harth wa ummuhu Samurah binti Jundub wa huwa akbar auladi Abdul Muttalib wa bihi kana yukna. Al-Harth ini adalah paman yang paling besar. Yang paling nomor satu adalah Al-Harth. Falam yadrikil Islam ay lam yudrik zamana bi'tsatihi, lam yadrik zamana bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menangi Nabi jadi Nabi. As-sadis yang keenam namanya Zubair. Ibunya adalah ibunya Abdullah. Ini termasuk saudaranya Rasulullah, abahnya Rasulullah, Abu Talib. Ini juga Zubair. Meninggal sebelum Rasulullah jadi Nabi, tidak menangi Islam. Ada juga yang ketujuh. Ya, tadi ya Zubair yang keenam, ini yang ketujuh namanya Al-Juhl. Bitaqdimil jim al-maftuhah, Jahal. Jahal, ya namanya Jahal. Ibunya sama ibunya Hamzah sama. Jahal ini sama ibunya Hamzah sama. Jadi Jahal sama Hamzah tadi kakak adik seayah seibu. Ats-tsamin yang kedelapan adalah Abdul Ka'bah. Ibunya adalah ibunya Abdullah. Ini termasuk Zubair, Abdul Ka'bah, Abi Thalib sama ayahnya Rasulullah satu saudara, seayah seibu. Tapi si Abdul Ka'bah ini tidak menangi Islam, tidak punya keturunan juga. Yang ke-9 Qutham, ya Qutham, ibunya namanya Ummul Harth, ya ibunya Harth. Tadi ibunya Harth, Samurah binti Jundub tadi. Quthal ini meninggal dalam keadaan masih kecil. Yang ke-10 adalah Dirar wa ummuhu Ummul Abbas. Kalau Dirar ini sama ibunya Abbas, satu saudara. Mata fi ayyam uhiya ila Nabi sallam wa lam yaslam wa kana min fityani Quraisy jamalan wa sakha. Ya, kalau Dirar ini Nabi sudah jadi nabi tapi dia tidak masuk Islam. Termasuk daripada pemuda Quraisy, orang Quraisy yang mana ganteng, yok sakha, loman. Ya. Yang ke-11 adalah Ghaidak. Ghaidak ini namanya adalah Mus'ab. Ada yang mengatakan namanya Naufal. Ini adalah ajwadu Quraisy wa aktsaruhum ta'aman wa malan. Paling sugihnya orang Quraisy, ya, yang suka bagi-bagi juga. Ya. Adapun yang ke-12 yang terakhir, ya, Migwam atau Migwim. Ya, minan nas man ya'udduhum na'am. Nah, inilah 12 Mikwam. Yang terakhir adalah yang ke-12 Mikwam. Dan di sini dijelaskan saudaranya ayahnya Rasulullah yang seayah seibu jumlahnya ada 3. Ya, kalau sama abahnya Rasulullah 4.
Ya, abahnya Rasulullah punya 3 saudara yang sekandung, syakik. Syakik itu seayah seibu. Siapa saja? Abu Thalib, Zubair, sama Abdul Ka'bah. Adapun saudara yang perempuan itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah Sofiyah. Sofiyah cuman ini saja yang masuk Islam, yang lainnya tidak. Ya, 6. Sofiyah, yang mana Sofiyah itu adalah ibunya namanya Halah bintu Uhaib, ibunya Hamzah. Meninggal di Madinah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab di tahun ke-20, punya anak sejumlah walaha thalath wa sab'una sanah, umurnya 73. Dikuburkan di Baqi. Lam yaslam min ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang Islam selain Sofiyah ini. Yang lainnya tidak ada yang Islam. Yang berikutnya adalah Urwa, Atikah, ya. Yang pertama tadi apa? Sofiyah, Urwah, Atikah, Ummu Hakim, Barrah, Umaymah. Ini saudara-saudaranya ayahnya Rasulullah SAW. Adapun saudara ibunya Rasulullah SAW jumlahnya 5 orang. Ya, jumlahnya 5 orang. Yang laki-laki 3, yang perempuan 2. Ya, laki-laki 3, yang perempuan 2. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya apa yang kita ngaji di malam atau maghrib ini mudah-mudahan manfaat. Kita menambah pengenalan tentang paman-paman keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.